Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan harta menjadi dekat atau jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kelebihan harta merupakan anugerah yang bisa membawa seseorang kepada dua jalan. Yang pertama, mendekat kepada Allah, atau yang kedua, malah membuatnya lalai dan terlena. Dalam perspektif Islam, harta adalah salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada manusia untuk diuji. Namun, bagaimana seseorang memanfaatkan harta tersebut akan menentukan apakah harta itu menjadi berkah atau sebaliknya menjadi sumber malapetaka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harta sebagai ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat ke-28 yang artinya, ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini menegaskan bahwa harta merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang diberi kelebihan harta harus mampu mengelolanya dengan bijak. Sesuai dengan tuntunan syariat Islam, dengan demikian harta yang dimiliki bisa menjadi sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kelebihan harta dan kesempatan untuk beramal soleh. Kelebihan harta memberi seseorang kesempatan untuk beramal lebih banyak. Islam mengajarkan pentingnya berbagi kepada sesama melalui infak, sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah yang memberi, dan tangan yang di bawah adalah yang meminta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan berinfak atau sedekah, seseorang tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga membersihkan hartanya dan mendapatkan keberkahan. Beramal dengan harta merupakan salah satu bentuk ibadah yang bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, resiko lalai dan terlena dengan harta. Namun, kelebihan harta juga membawa resiko. Manusia seringkali terjebak dalam kesenangan duniawi dan melupakan tujuan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran surat At-Takatsur ayat 1 dan 2 yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini mengingatkan bahwa harta dan kemewahan bisa membuat seseorang lalai akan kematian dan kehidupan akhirat. Terlalu mencintai harta bisa menjerumuskan seseorang pada keserakahan, kemewahan yang berlebihan, dan lupa akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesama manusia. Islam mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam kehidupan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam hidup ini. Meskipun beliau adalah seorang pemimpin yang dihormati dan memiliki akses terhadap harta, beliau tetap hidup sederhana dan selalu mendahulukan kepentingan umat. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim dianjurkan untuk mencari harta dengan cara yang halal, mengelolanya dengan bijak, dan selalu ingat bahwa harta hanya titipan sementara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kelebihan harta bisa menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika dikelola dengan baik dan digunakan untuk kebaikan. Namun jika harta itu membuat seseorang lalai dan terlena, maka ia bisa menjadi sumber malapetaka. Seorang muslim yang sejati harus selalu ingat bahwa harta duniawi hanya sementara dan kebahagiaan yang hakiki adalah di akhirat. Oleh karena itu, bijaklah dalam mengelola harta, perbanyaklah amal, dan jangan biarkan harta membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita bisa menjadikan harta sebagai alat untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan sebaliknya. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk mengelola harta dengan baik dan menjadikannya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.